Masa pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 Kamis malam lalu telah ditutup. Di sejumlah daerah, peta persaingan antar calon kepala daerah sudah bisa diamati. Duet Pramono Anung Rano Karno bakal beradu kuat dengan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada di Jakarta. Di Jawa Timur, 3 tokoh perempuan bersaing memperebutkan kursi gubernur. Sementara di Jawa Tengah, perang bintang antara 2 jenderal akan tersaji di pemilihan gubernur. Pilkada Jakarta 2024 berpotensi memanas sejak pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido dan pasangan Pramono Anung Rano Karno resmi mendaftar ke KPU Jakarta. Kedua pasangan dinilai sama-sama kuat karena sosok Ridwan Kamil dan Rano Karno sudah cukup familiar. Jika dilihat dari segi elektabilitas, Ridwan Kamil memiliki elektabilitas jauh lebih tinggi dari Pramono Anung yang namanya mendadak diusung PDIP jelang hari pendaftaran Pilkada 2024. Namun analis politik Hanta Yuda menyebut, Pramono juga tidak bisa dipandang sebelah mata karena pasangan ini juga memiliki rekam jejak yang baik. Pramono Rano juga diusung PDIP yang mesin partainya bisa diandalkan. Pramono Rano ini memiliki potensi. Potensinya apa? Kalau kita bicara untuk membandingkan dua kekuatan ini, ada 3 faktor yang sangat menentukan kemenangan. Satu faktor kekuatan mengkapitalisasi atau membranding personality dari kandidat, baik isu, programnya maupun personalnya. Nah, yang kedua adalah kemampuan menggerakkan mesin partainya, mana yang paling efektif, dan ketiga adalah tren perilaku pemilih terkait dengan migrasi ceruk pemilih. Nah, kalau kita membuka faktor pertama, misalnya membandingkan program, mungkin belum relevan karena belum membuka programnya, terutama Pramono dan Rano. Begitu juga dari isu strategisnya. Tapi dari sisi personality yang saya sampaikan tadi, rekam jejak untuk pemilih rasional dalam teori perilaku pemilih, kan pemilih rasional itu memilih karena rekam jejak, karena pengalaman, karena kinerja, relatif sama kuatnya, mantan menteri dan seterusnya. Dan jangan lupa pemilih sosiologis juga, karakter pemilih sosiologis memilih karena etnis, mereka berasal dari etnis mayoritas suku terbesar di Jakarta juga, Vivi. Sementara Pramono Anung tetap percaya diri meski elektabilitasnya masih rendah. Tapi Pramono janji akan bekerja keras untuk melakukan perbaikan di Jakarta. Kalau untuk urusan survei, jangankan lembaga survei. Saya sendiri aja nggak yakin kalau saya di survei ada namanya karena saya memang nggak mau nama saya ada. Fenomena berbeda terjadi dalam Pilkada Jawa Timur. Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun ini berlangsung cukup unik karena diikuti oleh 3 tokoh perempuan. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Maharini, dan Lulu Nur Hamidah. Pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak yang diusung koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus tidak akan melawan kota kosong. Khofifah sendiri merupakan gubernur petahana periode 2019-2024 yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial. PDI Perjuangan yang sebelumnya tak bisa mengusung kandidat sendiri di Pilgub Jatim, akhirnya memilih mengajukan cagup dan cawagupnya dengan mengusung Menteri Sosial Tri Risma Maharini. Selain masih menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju, Risma punya pengalaman menjadi Wali Kota Surabaya tahun 2010-2020. Untuk Pilkada Jawa Timur ini, Risma dipasangkan dengan kader Golkar, Zahrul Azwar Asumta atau akrab disapa Gus Hans sebagai cawagup. Sementara sebagai pemenang pemilu di Jawa Timur, PKB percaya diri mengusung kadernya sendiri, Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Nama Lulu menjadi perhatian publik saat ia vokal mengatakan pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal sejak reformasi. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Selain itu, Lulu juga menjadi anggota Pansus Haji yang menyelidiki kejanggalan dan dugaan korupsi kuota haji 2024.
Sementara itu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 bakal menyajikan pertempuran dua jenderal TNI dan Polri. Dua kandidat itu adalah mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, yang diusung PDI Perjuangan, dan mantan Kapolda Jateng, Ahmad Lutfi, yang diusung partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Ahmad Lutfi yang akan berpasangan dengan Tats Yassin ini mengaku tak menjadikan sosok Andika sebagai seorang pesaing, melainkan ingin menciptakan kontestasi yang saling menghormati dan sebagai ajang saling rangkul. Pak Andika sangat bagus sekali, saya pernah dinas bersama-sama pada saat Kapolres. Beliau visioner, beliau mempunyai cek, recheck, final check, terlalu teliti sekali. Dan kami bangga hari ini kita bisa berkontestasi dengan beliau. Andika mengatakan persaingan di Pilkada Jawa Tengah ini akan menarik. Apalagi ia sudah lama mengenal Ahmad Lutfi yang dinilainya mempunyai kompetensi dan gagasan. Kami saling menghargai. Kami lama, saya secara pribadi kalau Mas Lutfi sudah cukup lama, sejak 2014. Dan saya tahu Mas Lutfi adalah orang yang baik, capable, kemudian juga punya pengetahuan yang baik tentang Jawa Tengah. Yang jelas, masyarakat Jawa Tengah lah yang nanti menurut saya akan diuntungkan dengan adanya beberapa calon ini, sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati. Namun dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Sylvester Matutina menyebutkan Pilgub Jawa Tengah diprediksi akan mengulang pertarungan kandang banteng pada Pilpres 2024. Relawan dari TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024 siap turun kembali memenangkan paslon Ahmad Lutfi dan Tats Yassin di Pilgub Jawa Tengah. Menurutnya, Jawa Tengah menjadi battleground yang penting untuk meraih kemenangan kembali di kandang banteng. Ya tentunya dari tim kampanye nasional 02 yang memang kemarin mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya tentunya kita akan mendukung yang segaris dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentunya kita akan turun ya untuk merebut simpati rakyat di Jawa Tengah seperti yang dilakukan kemarin waktu pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bagaimana Jawa Tengah sebagai kandang banteng, akhirnya kandang banteng jadi kandang gemoy, dan itu pasti akan kita lakukan gitu. Diusungnya Andika Perkasa oleh PDIP bertujuan untuk menandingi popularitas Ahmad Lutfi. Namun kini Andika Hendrar Prihadi bisa harus mengejar ketertinggalan duet Lutfi Tats Yassin yang sudah mencuri start kampanye di Jateng. Politik itu adalah kehadiran. Nah, tingkat kehadiran Pak Lutfi jauh lebih tinggi, karena dia duluan gitu ya, dibandingkan dengan Pak Andika Perkasa ini. Tetapi apakah itu tidak bisa dikejar? Sangat bisa. Yakni ialah dengan cara mengefektifkan 2-3 jalur ya. Jalur pertama adalah jalur jelas kepartean, dan kita tahu bahwa praktek sistem kepartean di Jawa Tengah ini yang diperankan oleh PDIP sangat efektif seperti selama ini. Nah, yang kedua adalah pada jalur-jalur non informal. Tentu saja kita tidak bisa sebut bahwa Pak Andika dan Pak Lutfi ini mewakili institusi yang sudah ditinggalkannya. Menarik ditunggu bagaimana adu strategi antara dua jenderal, Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi, untuk memenangi duel di Pilkada Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.